Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Apa maksudnya? Orang yang pertama-tama beramal lalu dilihat orang lain kemudian ditiru, itu pasti beda banget pahalanya dengan yang meniru. Kalau kita yang niru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri. Kalau kita ditiru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri plus amal soleh orang yang meniru. Jadi agak-agak mirip dengan MLM sih, karena ada share reward gitu kan. Cuman ini MLM pahala. Yang pertama paling gede, yang kedua dapat juga, yang ketiga makin kesini tuh dia makin banyak share dan makin banyak dapat share dari yang lain yang meniru dia. Intinya adalah di sini berlaku kalimat was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa artinya? Tahu nggak kenapa ada dua kata sabikun di surat Al-Waqiah itu? Was-sabiqun as-sabiqun. Kenapa ada sabikun? Maksudnya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Orang yang sabikun itu musabaqah, berlomba-lomba, saling mendahului. Orang yang pertama-tama berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, mereka juga yang pertama-tama dan duluan masuk surga. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi kalau kita mau nanya siapa orang yang duluan masuk surga Ustadz, maka perhatikanlah siapa yang paling selalu di awal dalam beramal solih. Baik itu sholat jamaah di shaf pertama, datang duluan, maupun yang lain-lain termasuk amal sosial. Amal-amal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain, dia selalu yang angkat tangan. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu, kenapa sampai Nabi bilang kalau ditimbang amal, bahasa Nabi mah iman. Iman itu dalam bahasa tafsir itu amal soleh, sebagian artinya. Kalau ditimbang amal Abu Bakar di satu timbangan, lalu ditimbang amal kaum muslimin seluruh dunia sepanjang sejarah satu timbangan, amal atau imannya Abu Bakar lebih berat. Kenapa? Karena 6 kalau nggak salah dari 10 sahabat yang masuk surga dijamin mubasysyaruna bil jannah, itu 6 orang di antara mereka itu masuk Islam lewat Abu Bakar loh. Abu Bakar yang ngajak mereka masuk Islam. Sehingga salah satu contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini kan masuk Islamnya lewat Abu Bakar nih. Maka setelah Abdurrahman bin Auf masuk Islam, kebayang ya gimana infaknya Abdurrahman bin Auf? Maka pahala infak itu semua juga sama mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gimana Abdurrahman mau nyaingin Abu Bakar? Nggak bisa. Belum lagi Utsman. Utsman tuh kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung. Sekali dia bersedekah, angkanya kalau kita konversi ke rupiah itu 10 miliar. Sekali ngasih itu 10 miliar dan itu receh buat Utsman. Di belakang masih nggak tahu, nggak kehitung, udah males menghitung kayak gitu-gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ya nangis gara-gara terlalu kaya. Coba. Kalau kita nangis miskin, dia nangis kaya. Abdurrahman, lu kenapa nangis? Iya nih kaya banget. Kalau kita, aduh gimana ya, nggak bisa makan, nggak punya ini, nggak punya pulsa, nangis. Dia mah, aduh pulsa gue kebanyakan nih, unlimited gitu. Atau Abdurrahman bin Auf, dia saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika beliau ngasih hadiah buat istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Kenapa dikasih hadiah? Soalnya kan istri Nabi itu ada SOP Nabi kan. SOP Nabi itu apa? Gak boleh istrinya menikah lagi setelah Nabi wafat. Karena istri Nabi kedudukannya sebagai ibunya kaum muslimin. Masa kita mau nikahin ibu sendiri? Gak boleh kan? Nah akhirnya karena Nabi udah wafat gak ada yang nafkahin istri-istri beliau, Abdurrahman berinisiatif ngasih hadiah buat istri-istri Nabi. 9 orang semuanya dikasih satu-satu. Satu orang istri Nabi kalau dikonversi ke rupiah hadiahnya 21 miliar. Satu orang istri Nabi dikasih 21 miliar. Jadi sekitar 200 miliar hadiah. Satu orang. Makanya setelah Nabi wafat, kehidupan Aisyah radhiyallahu anha itu udah lebih kayak terfasilitasi gitu. Kalau dulu lebih ke zuhud dan luar biasa qanaahnya. Kalau sekarang walaupun tetap hatinya zuhud dan hatinya qanaah, cuman secara fasilitas hidup udah terpenuhi. Sehingga muncul komen dari ponakannya Aisyah. Apa komennya? Kalau bahasa sosmed sekarang dia kayak story gitu. Terus dia nge-tag Aisyah, dia bilang @Aisyah sekarang udah beda dengan yang dulu. Gitu bahasanya.
Ternyata itu di capture oleh sahabat, di forward ke Aisyah. Aisyah tuh lihat, Abdullah kayak gitu tuh ininya, storynya. Aisyah marah. Akhirnya kalau ini bahasa sosial media, Aisyah broadcast, demi Allah saya nggak akan mau lagi ketemu dengan @Abdullah_Zubair. Abdullah bin Zubair. Nggak mau ketemu lagi. Di capture lagi nih sama orang ketiga, namanya Namimah, ngadu domba ya. Dia capture, di forward lagi ke Abdullah. Abdullah tuh Aisyah marah sama kamu. Abdullah kaget, loh Aisyah marah sama saya salah ngomong nih. Langsung delete tuh storynya. Tapi kan udah ketahuan, akhirnya datang ke Aisyah. Aisyah nggak mau maafin sampai Abdullah meluk kakinya Aisyah. Karena itu kan bibi itu kan muhrim kan. Dipeluk kakinya Aisyah, bibi maafin saya. Enggak, saya nggak bisa maafin kamu. Kamu udah ini banget, nyakitin perasaan saya banget. Pokoknya saya nggak mau ketemu kamu. Kata Abdullah, bibi lupa dengan hadis Nabi. Tidak halal bagi dua orang mukmin memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari, dan ini udah hari keempat bibi. Benarkah itu sabda Rasulullah? Benar bibi. Akhirnya Aisyah mengatakan, nazri. Gimana dengan sumpah saya? Akhirnya Aisyah memerdekakan 10 orang budak demi bisa mencabut sumpahnya. Ini menunjukkan bahwa Abdurrahman tuh kaya banget, ngasih hadiah aja gede-gedean. Nah, semua kebaikan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lain-lainnya yang masuk Islamnya lewat Abu Bakar, pahalanya ngalir kepada Abu Bakar. Belum lagi ketika ada kesempatan beramal soleh, Abu Bakar itu selalu duluan. Satu-satunya orang yang bisa ngalahin Abu Bakar dalam beramal soleh cuman Rasulullah SAW. Kalau perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Cuman mereka berdua yang bisa ngalahin Abu Bakar. Makanya Khadijah juga dijuluki dengan nama Khadijah As-Siddiqah. Kalau laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, kalau perempuan Khadijah yang As-Siddiqah. Kalau Aisyah kan dia Humaira gitu kan ya. Nabi kan kalau manggil Aisyah ya Humaira gitu kan, atau ya Aish gitu kan. Kalau sampai di Sunda ya Eis gitu kan, itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda. Apaan sih Ustadz? Ya gitulah. Maksudnya Abu Bakar tuh kalau misalnya Nabi bilang gini, wahai sahabat-sahabat, ada satu hadis yang redaksinya kurang lebih terjemahannya gitu. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Apakah itu riya? Bukan, itu syiar. Ana ya Rasulullah. Bersama beberapa orang sahabat yang lain. Siapa yang hari ini sudah menyambung silaturahim yang terputus? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Bersama sahabat yang lain yang gantian. Yang lain tuh gantian. Yang pertama angkat, yang kedua nggak angkat. Tapi Abu Bakar angkat terus. Siapa yang sudah memberikan menyelesaikan hajat saudaranya yang punya masalah? Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Setiap Nabi nanya amal soleh, selalu Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Jadi dalam satu hari Abu Bakar itu beramal dengan amal yang orang lain itu dilakukan rame-rame, tapi dia sendiri. Ana ya Rasul, ana ya Rasulullah. Rasulullah senyum sama Abu Bakar. Dan itu absennya dilakukan oleh Nabi 2 kali, malam dan subuh. Siapa yang sudah begini, siapa yang sudah begitu, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Jadi mereka saling menyemangati. Wah, Abu Bakar udah ngelakuin ini, saya juga. Abu Bakar saingan beratnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah udah wafat, Abu Bakar datang ke Aisyah, nanya, Aisyah, kata Abu Bakar, kan Abu Bakar itu ayahnya, Rasulullah itu suaminya, jadi bisa ngebandingin gitu kan. Aisyah, coba Aisyah perhatiin, amal amal suami kamu Rasulullah mana yang ayah belum lakuin. Kan kamu bisa ngebanding-bandingin. Apa yang dilakukan Nabi yang ayah belum pernah lakuin? Kata Aisyah, ada. Apa? Rasulullah itu suka ngasih makan seorang nenek di pinggir kota. Mana? Alamatnya di mana? Sherlock. Ini kalau sosmed. Langsung datang ke sana, langsung Abu Bakar ngasih makan, nggak mau ketinggalan. Nah kalau kita ngomongnya, itu kan Rasulullah, itu kan Abu Bakar. Sementara mereka nggak gitu, fastabiqul khairat. Oh Rasulullah gitu, saya juga pengen gitu. Abu Bakar gitu, Yesus saya juga pengen gitu. Yang paling berat itu buat Umar. Umar itu nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Pernah dia udah hampir bisa, udah hampir nyalip, kayak Rossi sama siapa gitu kan, hampir nyalip kesalip lagi gitu kan di tikungan terakhir. Nah Abu Bakar tuh pernah hampir dikalahin Umar dalam bab apa? Infak, perang Tabuk. Nabi mengatakan kita akan berangkat untuk ke Tabuk. Kumpulkanlah harta-harta kalian fi sabilillah. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan membalikan berlipat ganda. Pulang sahabat, pulang. Datang Umar bawa harta yang sangat banyak. Nabi mengatakan, ya Umar, berapa yang kau berikan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Setengahnya tuh banyak banget.
ada onta, ada kuda. By the way, onta perang itu harganya mahal loh. Harganya sama kayak Ford Raptor lah. Double cabin gitu kan. Berapa Ustadz? 2 miliar sekian. Itu satu onta. Namanya rohilatan. Onta perang. Kalau onta sembelih namanya onta potong. Bukan ayam doang yang potong. Onta juga ada. Onta potong yang disembelih pas musim haji itu harganya cuma 40-50 juta. Nah onta yang diberikan sahabat itu rohilah. Satu ekornya 2 miliaran. Dan Umar datang bawa beberapa onta, kuda, satu kuda, tahuan sendiri ya. Kuda perang berapa harganya, itu datang. Berapa wahai Umar? Setengah dari harta saya Rasulullah. Beres didoain sama Nabi, dari jauh kedatangan Abu Bakar. Abu Bakar cuman bawa, gak terlalu banyak, gak sebanyak Umar. Bawa gitu. Di atas keledai, bawa bantuan untuk jihad di atas keledai. Umar ngelihat Abu Bakar, wah kali ini saya bisa ngalahin Abu Bakar nih. Itu semangat mereka. Was-sabiqun as-sabiqun wasari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, bisa ngalahin Abu Bakar nih. Senang nih Umar nih. Datang Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini yang bisa saya berikan fi sabilillah." Rasulullah nanya, "Berapa yang engkau berikan wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ini sudah seluruh harta yang saya miliki ya Rasulullah." Umar kaget, bener ya nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Ternyata bukan soal angkanya, tapi pengorbanannya. Umar berkorban dengan setengah hartanya. Abu Bakar berkorban dengan seluruh hartanya. Nabi nanya, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku Allah dan Rasulnya." Makanya Abu Bakar kalau ditimbang amalnya, kalah seluruh umat Islam walaupun digabung menjadi satu amal soleh. Itu Abu Bakar. Belum lagi nanti semangat mereka dalam beramal soleh duluan gitu. Kan pernah tuh namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang umat Islam melawan Bani Israel yang paling kolosal gitu kan. Itu lebih dahsyat daripada perang-perang yang lain. Dalam perang Khaybar satu sore Nabi itu SAW bilang ngumpulin sahabat berbaris semuanya. Terus Nabi mengangkat rayah beliau, bendera la ilaha illallah itu. Kemudian Nabi mengatakan apa? "Wahai kaum muslimin, besok subuh saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya." Kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Akhirnya besok subuh, beres sholat subuh, sahabat langsung berbaris rapi, semuanya baris. Siap untuk berharap dialah yang mendapatkan bendera sehingga itu menjadi pertanda dia mencintai Allah dan Allah mencintainya, dan itu keren banget, derajat yang sangat tinggi. Pas Nabi jalan dari ujung barisan satu persatu gitu, Umar, Ali, Abu Bakar, yang lain-lain tuh berjejer. Yang lucu apa? Umar begitu Nabi udah dekat dengan dia maju selangkah dikit gitu. Jadi dia kayak agak muncul gitu biar ditunjuk sama Nabi. Gini. Nabi jalan lewatin, terus Umar lewat, balik lagi. Ternyata bukan Umar. Nih di sini nih semangatnya apa? Semangat pengen dapat kebaikan. Jadi sampai kayak ada inisiatifnya, ada improvisasinya. Lucu-lucu lah cerita sahabat tuh. Saking semangatnya tuh jadi kayak kocak, seru gitu kan. Makanya kalau ngebahas bab sahabat itu jangan hanya angle-nya yang galak-galak gitu kan. Oh kamu enggak, sahabatnya ada yang lucu, ada yang sahabat kasratul mazah. Apa arti kasratul mazah? Ada sahabat yang dia itu komik banget, stand up komedian banget. Kasratul mazah itu artinya banyak bercanda. Ada sahabat yang memang hobinya itu bercanda. Saking seringnya dia bercanda sampai ditahzir sama sahabat-sahabat yang dia, kamu kalau tahu apa yang Rasulullah lihat, kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Dia sedih. Oh iya ya. Tapi gue kalau garing gini nggak bisa nih, kayak ada yang kurang gitu kan. Akhirnya dia ngomong sepatah kata ketawa lagi orang teh. Susah buat dia tuh nggak bercanda tuh susah. Emang mungkin talentnya dia gift dari Allah tuh bercanda untuk mencairkan suasana. Saking sering ditahzir, disebut dia tuh kayak sia-sia lah, banyak dosa lah segala macam. Dia lapor ke Nabi, Rasulullah saya ditahzir mulu, dibully di sosial media. Terus Nabi manggil sahabat. Kenapa kalian mentahzir dia, memarahi? Tahzir itu memarahi, memperingatkan. Kenapa? Dia Rasulullah bercanda terus. Ternyata Nabi suka dengan dia. Sehingga dalam perang Khaybar yang tadi saya cerita, dia itu dibawa dekat dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Ada satu di antara kalian yang aku mencintainya yang datang bersama kita dan dia tidak kembali bersama kita.
Dan ternyata orang itu syahid dalam perang Khaybar yang tadi kathratul mazah, yang banyak bercanda. Malah dia syahidnya di perang. Jadi sahabat itu bercanda-bercanda, komik-komik, tapi itu syuhada loh. Kalau kita kan mungkin gak bercanda aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ini bercanda aja syahid. Saking kerennya sahabat. Jadi angle-angle sirah sahabat itu emang, saya kalau baca sirah kan banyak buku-buku sirah yang tebal-tebal. Makanya kalau cari buku-buku sejarah jangan yang tipis. Itu detail ceritanya tuh gak dapet. Kalau mau buku yang detail yang cerita-cerita kecil ada, cari yang tebal. Cuman sayangnya berbahasa Arab. Gundul pula. Ini apa kok keriting semua gitu. Ya udah deh. Nah tadi Rasul keliling. Umar udah ke depan, gak ditunjuk sama Nabi. Umar sedih. Duh bukan saya berarti. Abu Bakar udah gini-gini senyum-senyum. Gitu-gitu. Rasulullah lewat. Bukan saya. Kemudian sahabat yang lain juga udah gitu-gitu. Udah kayak kegairahan gitu. Lewat. Ternyata Rasulullah SAW memberikan bendera itu pada siapa? Ali bin Abi Thalib. Semuanya mengatakan beruntung sekali Abu Hasan. Beruntung sekali Abu Hasan. Ini semangat mereka. Fastabiqul khairat. Selalu saya Rasulullah, angkat tangan bergantian.